Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kami pasti akan memberikan semua yang kami miliki dalam pertempuran ini. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bersedia mati untuk kota ini, tetapi selama ada peluang untuk menang, kami tidak akan menyerah, kata kultivator iblis berjubah hitam. Semua tetua lainnya juga mengangguk setuju dengan ekspresi muram. Pria tua berjubah putih itu mengangguk senang setelah melihat ini, lalu menoleh ke Han Li dan mentransmisikan suaranya kepadanya. Han Li mendengarkan apa yang dia katakan dan mempertimbangkannya sejenak sebelum mengangguk. Pria tua berjubah putih itu segera bertepuk tangan, dan seorang penjaga lapis baja emas dengan cepat turun dari puncak pagoda batu sebelum membungkuk dengan hormat ke arah para tetua. Pimpin jalan untuk rekan Daois Han dan lakukan seperti yang kita rencanakan semula. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Pria tua berjubah putih itu memerintahkan dengan suara berwibawa. Iya, Senior Han, tolong ikut aku, kata penjaga sambil berbalik ke arah Han Li dengan hormat. Han Li mengangguk sebelum terbang turun dari peron sebagai seberkas cahaya biru, dan penjaga lapis baja emas buru-buru mengikuti di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Han Li tiba di sebuah paviliun yang dijaga ketat yang terletak tidak jauh dari tembok kota di bawah. Di aula di lantai pertama paviliun, ada 36 kultivator laki-laki yang duduk bersila di sekitar formasi raksasa yang telah diukir di tanah. Orang-orang ini semua mengenakan seragam jubah biru ketat, dan semua tampaknya berusia antara 30 sampai 40 tahun. Ada gumpalan cahaya hijau yang memancar dari tubuhnya, dan ini adalah tanda yang jelas bahwa mereka semua menggunakan seni kultivasi yang sama. Namun, semua kultivator ini hanya berada di tahap transformasi dewa, dan alis Han Li sedikit berkerut saat menyadari hal ini. Selain itu, aura mereka sangat tidak stabil, dan cukup jelas secara paksa mencapai basis kultivasi mereka saat ini melalui beberapa metode khusus. Semua segera bangkit berdiri saat melihat Han Li dan penjaga lapis baja emas tahap tempering spasial. Kami memberi hormat kepada senior kami. Ini Senior Han, dialah yang harus kamu bantu selama pertempuran ini. Pastikan untuk melakukan segala dayamu untuk bekerja sama dengan Senior Han, kata penjaga lapis baja emas dengan suara serius. 36 pengawal Azure Cloud memberi hormat kepada Senior Han. Pria berjubah biru ini sepertinya sudah diberitahu tentang pengaturan ini sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut sama sekali. Tidak perlu formalitas. Kudengar kalian semua bisa bergabung untuk membentuk formasi yang bisa menjebak bahkan Raja Iblis untuk beberapa waktu, apakah itu benar? Han Li bertanya, itu benar, Senior. Sejak kami mulai berkultivasi, kami telah berjuang menuju formasi cahaya Azure Glaze yang sama. Formasi cahaya Azure Glaze adalah formasi rahasia kuno, dan kami telah mengasah penguasaan formasi ini dengan sempurna. Formasi tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tetapi itu sangat efektif untuk menjebak musuh dan pasti tidak akan memiliki masalah, jawab pemimpin kultivator berjubah biru. Bagus. Begitu kita mulai, ikuti saja perintahku, kata Han Li dengan anggukan senang. Setelah itu, Han Li duduk tepat di tengah formasi raksasa dan mulai menunggu sesuatu dalam diam. Adapun penjaga lapis baja emas, tugasnya selesai, dan dia meninggalkan paviliun. Meskipun seluruh paviliun disembunyikan di dalam lapisan pembatas, gelombang tsunami yang mengaum di luar masih bisa terdengar di dalamnya. Setelah itu, ledakan keras terdengar, dan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya meletus di seluruh kota Deep Heaven. Akibatnya, paviliun mulai sedikit bergetar, dan cukup jelas bahwa pasukan binatang buas mulai menyerang kota. Pertempuran telah dimulai. 36 pria berjubah biru semua duduk diam dengan mata tertutup. Sementara itu, Han Li melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa dari batasan di sekitar paviliun untuk memeriksa situasi yang terjadi di luar.
Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat saat ini, dia dapat dengan mudah mendeteksi segala sesuatu dalam radius hampir 10.000 km dalam keadaan normal. Namun, semua jenis pembatasan dan formasi telah diaktifkan di kota, dan fluktuasi energi yang kacau melonjak di seluruh medan perang, sehingga sangat membatasi ruang lingkup indera spiritualnya hingga radius hanya beberapa ratus kilometer. Meski begitu, ini adalah area yang cukup luas baginya untuk mengumpulkan gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Melalui indera spiritualnya, Han Li menemukan bahwa tidak hanya pasukan binatang iblis yang melonjak ke arah tembok kota seperti banjir yang deras, binatang iblis tingkat tinggi tahap metamorfosis itu juga berada di garis depan. Bahkan yang terlemah dari binatang iblis bermutu tinggi ini berada di tahap tempering spasial, dan bahkan ada beberapa makhluk jahat tahap integrasi tubuh awal. Di bawah kepemimpinan mereka, korban jiwa yang diderita oleh pasukan jahat menurun secara signifikan. Selain itu, binatang buas super jahat itu juga melindungi binatang buas tingkat rendah, dan melakukannya dengan cara yang sangat licik, berkumpul bersama dalam kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang dan bergiliran untuk melindungi saudara-saudaranya secara bergiliran. Dengan demikian, sangat sulit untuk menimbulkan kerusakan besar pada pasukan binatang buas ini. Di atas tembok kota besar, seberkas cahaya spiritual menghujani hujan lebat, dan kadang-kadang, formasi akan menyala di kota, melepaskan serangan skala besar yang menargetkan bagian terpadat dari pasukan binatang buas. Dibandingkan dengan ketika pasukan iblis hanya melepaskan serangan pelecehan, tindakan pembalasan yang diambil oleh kota Deep Heaven menjadi lebih intens. Namun, ada terlalu banyak binatang buas yang harus dihadapi, dan sebagian besar memiliki kekuatan pertahanan yang hebat. Banyak dari mereka dapat terus menyerang ke arah tembok kota bahkan setelah menerima beberapa serangan dan menderita luka parah. Gunung bangkai binatang buas dengan cepat menumpuk di kaki tembok kota, tetapi binatang buas terus menyerang. Ketika semakin banyak binatang buas mulai mencapai batasan di sekitar kota, penghalang pelindung yang meliputi kota Deep Heaven akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Namun, baik Klon Sue Guang maupun tetua kota Deep Heaven tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap hal ini. Hanya setelah serangkaian retakan mulai muncul pada penghalang cahaya, pria tua berjubah putih itu tiba-tiba memerintahkan, aktifkan formasi. Lepaskan 4 harta karun sungai surgawi. Seorang kultivator tingkat tinggi segera muncul di setiap altar putih, lalu membuat beberapa segel tangan secara bersamaan. Semua altar mulai mengeluarkan suara mendengung, dan para kultivator ini mulai melantunkan sesuatu sambil menunjuk harta karun yang ada di altar. Detik berikutnya, labu, layar, pedang panjang, dan mangkuk semuanya mulai mengeluarkan suara dering yang samar. Setelah itu, cahaya 5 warna melintas di dalam formasi, dan ledakan ki spiritual yang mencengangkan meletus sebelum melonjak menuju 4 harta dalam hiruk-pikuk. Cahaya spiritual berputar-putar di permukaan 4 harta, dan perlahan naik ke udara sebelum mulai menunjukkan kekuatan. Mangkuk biru dan labu hitam berputar di udara, lalu membalikkan diri untuk mengeluarkan semburan pasir kristal biru dan seberkas air hitam. Pasir biru menyebar ke bawah sebelum butiran individu berlipat ganda dengan cepat, membentuk awan biru pasir tanpa akhir yang terlihat dalam sekejap mata. Awan kemudian turun dari atas, dan puluhan ribu binatang buas langsung dibanjiri olehnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan bergejolak, dan binatang buas itu merasa seolah-olah bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya mengiris tubuh mereka. Semuanya langsung direduksi menjadi daging cincang, dan bahkan jiwa mereka tidak berhasil melarikan diri. Adapun air hitam yang keluar dari labu, berubah menjadi air terjun yang sangat besar dengan sifat yang sangat korosif. Saat itu mengalir melalui pasukan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya langsung terkikis daging dan tulangnya, membuat mereka menjadi ketiadaan dalam sekejap.
Sementara itu, pedang panjang perak berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, lalu meledak menjadi ribuan proyeksi pedang perak di tengah ledakan yang menggema. Proyeksi pedang ini langsung muncul di udara di atas binatang buas, lalu menyapu barisan, mengiris tubuh seperti tahu. Adapun layar putih, itu adalah yang paling bersahaja dari 4 harta. Itu hanya membengkak menjadi sekitar beberapa hektar, lalu diam-diam jatuh ke atas gerombolan binatang buas di depannya. Yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika layar itu naik ke udara lagi, semua binatang buas di bawahnya telah menghilang. Hanya dalam beberapa saat, layar telah menghapus beberapa ribu binatang buas dari keberadaannya, dan semua binatang buas terdekat segera melarikan diri dengan panik, tidak berani mendekati harta karun itu. Hanya beberapa saat sejak 4 harta karun Sungai Surgawi dilepaskan, tetapi ratusan ribu binatang buas telah musnah. Namun, kemunculan harta karun ini juga ditanggapi dengan pembalasan dari makhluk iblis tingkat tinggi di medan perang. Beberapa teriakan panjang terdengar saat awan hitam, embusan angin kuning, dan 2 garis cahaya merah muncul dari belakang pasukan binatang buas sebelum meluncur langsung menuju 4 harta karun. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia menarik indera spiritualnya. Tidak perlu baginya untuk terus mengeluarkan indera spiritualnya untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. 4 harta karun Sungai Surgawi memang sangat kuat, tetapi pasti akan ditekan oleh makhluk iblis tingkat tinggi, dan setelah itu, bentrokan kekuatan yang sebenarnya akan terjadi antara kedua belah pihak. Makhluk paling kuat di antara kedua pasukan pasti tidak akan langsung bergabung dalam pertempuran, hanya setelah salah satu dari pasukan binatang buas atau pembatasan kota Deep Haven telah dimusnahkan, pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Sebelumnya, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Dia sudah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan klon Sue Guang itu meninggalkan medan perang ini hidup-hidup. Waktu berlalu dengan lambat, dan getaran yang mengalir melalui paviliun terus berlanjut. Ledakan yang menghancurkan bumi sesekali dapat terdengar bahkan melalui pembatasan di sekitar paviliun, dan pertempuran di luar sangat intens. Namun, Hanli dan pria berjubah biru sama sekali tidak tergerak dan terus duduk diam. 6 jam kemudian, getaran yang mengalir di aula tiba-tiba berhenti, tetapi pada saat yang sama, ledakan fluktuasi yang mengerikan menyapu di tengah serangkaian ledakan yang bergemuruh. Kultivator normal dan binatang iblis tingkat rendah tidak akan mampu melepaskan fluktuasi seperti itu, jadi jelas bahwa makhluk tingkat tinggi dari kedua belah pihak telah beraksi. Menilai dari intensitas fluktuasi energi dan frekuensi ledakan, pasukan iblis tampaknya telah mengerahkan semua pasukan elit sekaligus. Kalau tidak, pertempuran tidak akan sehebat ini. Bahkan ketika pikiran-pikiran ini melintas di benak Hanli, dia tetap tanpa ekspresi sama sekali. Tiba-tiba, pekikan yang menusuk telinga merobek batasan di luar dan langsung menuju ke paviliun, dan bahkan telinga Hanli mulai berdenyut kesakitan saat mendengar suara ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan cahaya abu-abu yang membentuk penghalang di sekitar seluruh aula. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah 36 pria berjubah biru, dan melihat semua mengerang kesakitan dengan tangan di atas kepala, dan ada sedikit darah yang menetes keluar dari telinga. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia mendengus dingin. Suara itu cukup keras, tetapi begitu terdengar di telinga 36 pembudidaya, ekspresi kesakitan di wajah mereka langsung berkurang secara signifikan, dan berhasil duduk kembali. Beberapa saat kemudian, akhirnya berhasil menekan ketidaknyamanan yang diderita dengan mengedarkan kekuatan sihir melalui tubuh sendiri, dan pemimpin mereka menoleh ke Hanli dengan hormat. "Terima kasih, senior. Jangan sebutkan itu. Aku membutuhkan bantuanmu. Jadi aku tentu saja tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa kalian semua."
Menilai dari kekuatan suara itu, seorang Raja Iblis pasti telah bergabung dalam pertempuran. Luangkan waktu ini untuk pulih sebanyak yang Anda bisa, kami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, kata Han Li. Iya, Senior Han. Pria itu memberi jawaban setuju sebelum buru-buru menutup matanya untuk bermeditasi sekali lagi. Sementara itu, ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li, dan dia melepaskan indera spiritualnya dari pagoda lagi. Pada titik ini, 4 harta karun sungai surgawi sudah tidak terlihat lagi. Adapun pasukan besar binatang buas, sekitar 90% darinya telah musnah, dan binatang buas yang tersisa semuanya terluka parah. Binatang buas super jahat juga hampir musnah sepenuhnya, dan hanya ada sedikit yang tersisa di medan perang. Semuanya memiliki aura yang sangat lemah, dan tidak akan dapat memainkan lebih banyak peran dalam pertempuran ini. Di tempat pasukan binatang buas adalah pasukan makhluk jahat berbaju zirah, yang jumlahnya sekitar 8 juta. Semua makhluk jahat di antaranya yang berada di tahap jiwa baru lahir atau di atasnya telah naik ke udara. Di dalam area rahasia yang dijaga ketat di kota Deep Heaven, ada formasi super yang saat ini sedang diaktifkan. Formasi tersebut membentang seluas lebih dari 10.000 hektar, dan terdiri dari lebih dari 1.000 formasi yang lebih kecil. Formasi super melepaskan pembatasan penerbangan tak terlihat yang mencakup keseluruhan kota Deep Heaven, serta area terdekat di sekitarnya. Namun, berbeda dengan pembatasan penerbangan normal, yang satu ini sepertinya hanya mempengaruhi makhluk jahat, sementara semua manusia tetap kebal terhadap pengaruhnya. Sayangnya, makhluk jahat lebih unggul dari para kultivator yang menjaga tembok kota baik dalam jumlah maupun dalam hal kekuatan keseluruhan, jadi bahkan dengan kerugian ini, mereka masih bisa menyerbu ke tembok, di mana pertempuran kacau telah terjadi. Penghalang cahaya pelindung di sekitar kota Deep Heaven telah menghilang, dan di udara di atas kota, ada makhluk tingkat tinggi dari kedua sisi yang terkunci dalam pertempuran sengit. Sekelompok makhluk yang berada di tahap transformasi dewa atau di atasnya sedang berperang di udara, dan semua jenis serangan berbenturan di atas kepala di tengah rentetan dentuman. Di antara pertempuran yang terjadi di udara, ada beberapa yang sangat menarik perhatian. Dalam satu pertempuran, awan iblis hitam telah terjalin dengan hamparan luas cairan biru, dan berputar dengan cepat untuk membentuk pusaran raksasa yang luasnya lebih dari 100 hektar. Petir keras terdengar tanpa henti dari dalam pusaran, dan sosok humanoid biru dengan petir biru berkedip di sekujur tubuhnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan sosok humanoid hitam pekat. Tidak jauh dari pusaran itu ada penghalang cahaya abu-abu besar yang meliputi area lebih dari 10.000 kaki. Di dalam penghalang cahaya ada proyeksi iblis raksasa yang mengeluarkan hembusan angin ganas dari mulutnya. Hembusan angin ini kemudian berubah menjadi bila angin besar yang menyapu ke arah seorang lelaki tua, yang memegang kipas raksasa dengan kedua tangan. Saat dia melambaikan kipas di udara, cahaya biru dan merah melonjak ke arah bila angin sebelum berubah menjadi energi atribut api dan air yang kuat, dan kedua sisi seimbang. Dalam pertempuran lain, ada seorang pria berjubah hitam dengan drum merah kecil di satu tangan terangkat tinggi di atas kepalanya. Dia memukul drum dengan tangannya yang lain, dan semburan gelombang suara merah berkembang biak di udara di sekelilingnya. Lawannya adalah burung iblis raksasa dengan kepala cantik. Burung itu memiliki tubuh yang seluruhnya hijau dengan 4 sayap di punggungnya, dan mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga yang berhasil menahan gelombang suara merah. Tidak ada manusia, iblis, atau makhluk jahat lain dalam radius beberapa kilometer di sekitarnya, yang jelas menunjukkan bahwa serangan gelombang suara berdampak pada area yang sangat luas. Pekikan tajam yang telah merobek batasan di sekitar pagoda tempat Han Li berada telah dilepaskan tidak lain oleh burung jahat ini. Syukurlah, keduanya menggunakan serangan gelombang suara yang bisa meniadakan satu sama lain. Jika tidak,
Jika serangan gelombang suara mereka menyebar ke seluruh medan perang, korban yang tak terhitung jumlahnya akan terjadi. Setelah menjelajahi medan perang untuk memastikan klon Sue Guang belum bergabung dalam pertempuran, Han Li segera menarik indera spiritualnya. Misinya hanya untuk menentang klon Sue Guang itu. Melihat kota Deep Heaven masih mampu bertahan melawan pasukan iblis, dia tidak perlu turun tangan. Saat para penguasa jahat dan tetua kota mulai memasuki pertempuran, pertempuran menjadi jauh lebih intens. Jelas ada lebih banyak penguasa jahat daripada sesepuh tahap integrasi tubuh dari kota Deep Heaven, tetapi manusia dan iblis mengarang angka dengan mengirimkan kelompok kultivator tempering spasial, yang semuanya mengenakan pakaian aneh dengan warna cerah yang berbeda. Senyum mengejek muncul di wajah para raja iblis. Namun saat mereka akan menghancurkan lawan yang tampaknya tidak cocok ini, beberapa kultivator mengeluarkan pil yang dengan cepat masukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu, ukuran tubuh mereka membesar secara drastis, dan bulu tebal muncul di seluruh kulitnya, sementara gigi berubah menjadi taring tajam, denan bentuk setengah iblis, dan auranya juga jelas meningkat secara signifikan. Sementara itu, sekelompok kultivator lainnya mengangkat tangan untuk melepaskan serangkaian gelang hitam pekat, dan pada saat berikutnya angin kencang yin tersapu saat serangkaian boneka lapis baja ungu besar muncul dari udara tipis. Boneka-boneka ini memiliki wajah pucat dan sepasang mata hijau cerah. Ini adalah sekumpulan boneka mayat yang sangat langka. Begitu boneka mayat ini muncul, cahaya hijau melintas di matanya, saat menerkam ke arah beberapa raja iblis di depan. Ratusan boneka ini telah dipanggil sekaligus, dan bergegas maju, angin yin yang ganas tersapu di belakangnya. Para penguasa iblis terkekeh dingin saat menyihir telapak tangan iblis yang besar untuk memukul boneka itu dari langit, atau mengeluarkan seberkas cahaya hitam dari mulutnya untuk mengiris boneka itu dengan mudah. Dalam sekejap mata, pasukan boneka telah musnah, namun saat para penguasa iblis hendak menyerang para kultivator yang telah memanggil boneka-boneka itu, semua boneka yang dipotong-potong tiba-tiba beregenerasi kembali ke kondisi semula di tengah semburan ki hitam. Setelah itu, boneka-boneka ini menerkam ke arah para penguasa jahat lagi. Tubuh abadi. Boneka ini tidak sesederhana kelihatannya, seru salah satu penguasa iblis. Sementara itu, ada beberapa ratus kultivator berjubah hitam yang duduk tanpa ekspresi di tanah di dalam pagoda batu di kota Deep Heaven. Di depan mereka masing-masing berdiri boneka kayu hitam yang tingginya sekitar setengah kaki, dan boneka kayu ini memiliki rune abu-abu di sekujur tubuhnya, serta ki hitam samar berputar-putar di sekitar. Para kultivator ini terus-menerus membuat segel di tangannya, menyebabkan boneka berputar dan bergerak. Tepat ketika para penguasa iblis terhuyung-huyung karena penemuan bahwa boneka-boneka ini memiliki tubuh abadi, sekelompok kultivator tiba-tiba menginjakkan kaki ke tanah, dan serangkaian platformasi besar muncul di bawahnya. Kilatan cahaya segera muncul di sekitar para penguasa jahat, dan para pembudidaya ini langsung muncul begitu saja. Mereka semua memegang bendera yang berkelap-kelip dengan cahaya 5 warna, dan mereka melambai-lambaikan bendera di udara. Ledakan. Ledakan yang menggema terdengar saat lapisan awan 5 warna dan kabut melonjak keluar dari bendera dengan hiruk-pikuk untuk membanjiri para penguasa iblis. Di dalam awan dan kabut, rune perak berjatuhan dan melonjak tanpa henti, dan raungan kaget dan amarah segera terdengar. Semburan aura kekerasan menerjang dari dalam batasan, tetapi bahkan tidak ada satupun raja iblis yang bisa melarikan diri. Namun, aura menjadi semakin ganas, dan serangkaian ledakan yang menggelegar mulai terdengar. Tepat pada saat ini, para kultivator iblis yang telah mengambil bentuk setengah iblis semuanya memanggil jimat emas dan perak yang ditempelkan ke tubuh sendiri, dan berubah menjadi hembusan angin iblis yang mengalir ke awan dan kabut. Gemuruh di dalam awan dan kabut langsung semakin intensif,
dan aura iblis dan iblis berbenturan dan terjalin, tampaknya berimbang satu sama lain.